Polda Jateng ringkus 3 pelaku pecah kaca mobil lintas provinsi dengan target nasabah bank yang mengambil uang secara tunai dengan jumlah besar. Solo nihil fenomena pejabat pamer kekayaan di media sosial. Pati targetkan tingkat madya Kabupaten layak anak dengan terus menggandeng dan berkoordinasi dengan para organisasi peringkat daerah. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Polda Jawa Tengah meringkus 3 anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil dengan target nasabah bank yang mengambil uang dalam jumlah yang besar secara tunai. Dalam kurun waktu September hingga Januari, komplotan ini sudah beraksi di 6 lokasi di Jawa dan Sumatera. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil dengan target nasabah bank yang mengambil uang dalam jumlah besar secara tunai. Ketiganya masing-masing bernama Indra Putra Mahkota alias David berusia 31 tahun, Suratman alias Li yang berusia 40 tahun, dan Edo Ismanto alias Iis yang berusia 32 tahun yang merupakan warga Musirawa, Sumatera Selatan. Para pelaku berhasil ditangkap di lokasi berbeda setelah melakukan aksi terakhir di Kota Tegal pada tanggal 12 Januari 2023 dan berhasil membawa uang tunai senilai 180 juta rupiah di saat korban berhenti di rumah makan. Dalam aksinya, para pelaku memiliki tugas masing-masing, mulai mengamati korban di dalam bank, membuntuti, mengalihkan perhatian tukang parkir, dan melakukan eksekusi berupa pecah kaca. Gitu. Cuma lihat orang ambil uang, Pak. Oh gitu? Ya. Lihat ambil uang, terus? Buntutin, Pak. Buntutin? Oke. Caramu gimana? Cara memecah kaca? Didorong, Pak. Didorong? Iya. Pakai cincin? Iya. Cincin kamu? Cincinnya dibalik, Pak. Dibalik mana? Dibalik. Matanya ke depan. Oh dibalik? Selama kurun waktu September 2022 hingga Januari 2023, mereka sudah beraksi di 6 lokasi dengan total uang yang berhasil dibawa lari mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Selain di Kota Tegal, komplotan ini juga pernah melakukan aksi yang sama di antaranya di Pekanbaru Riau, Sukabumi, Bogor, Garut Jawa Barat, dan Karanganyar Jawa Tengah. Kejahatan yang mereka lakukan, mereka sudah melakukan 5 TKP. 5 TKP, yang pertama di Pekanbaru, kemudian di Jawa Barat, kemudian juga di Karanganyar, dan rata-rata hasil kejahatan ada yang 100 juta, 80 juta, 70 juta, 25 juta. Dari bulan September sampai Januari, mereka melakukan 6 kejahatan. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka turut menyoroti fenomena pejabat yang pamer kekayaan, di mana saat ini tengah viral dan menjadi pembahasan banyak orang di media sosial. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dengan tegas menyampaikan jika di Kota Solo tidak ada pejabat yang pamer kekayaan seperti yang sedang viral saat ini. Gibran juga menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada peringatan dan himbauan, sehingga tak ada pejabat di Kota Solo yang pamer kekayaan. Meski begitu, pihaknya meminta masyarakat untuk melapor apabila menemui kekayaan yang tak wajar yang dimiliki oleh pejabat. Gibran juga mempersilahkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jika ada pejabat yang pamer kekayaan atau kemewahan. Muslim bodoh baru muslim. Kita
layani pelayan. Wis Atau memang dibahas terus. jenengan Ibu sudah Sintiani mempunyai Gending. warning untuk para pejabat ASN Kota Solo untuk tidak hidup Dari awal di sini ya saya membuat terus pungli ini. Kalau hedonisme ya saya kira di sini wajar-wajar aja. Tapi kalau teman-teman media, warga menemukan keanehan atau tidak wajar, lapor. Gibran menekankan agar masyarakat tidak perlu lagi takut atau khawatir dalam melaporkan adanya perilaku pejabat yang pamer kekayaan. Dan hingga kini, Gibran mengaku belum menemui adanya penyimpangan atau kasus pamer kekayaan di wilayah pemerintahan Kota Surakarta. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia memiliki harapan besar kepada tim para atletik tanah air yang baru saja sukses meraih 5 medali emas dalam turnamen Grand Prix pada atletik dunia di Dubai, Uni Emirat Arab pada 22 Februari sampai 2 Maret 2023 lalu. Mereka juga ya karena sudah berkembang ya mereka dari negara lain. Pelatih para atletik National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, Slamet Widodo mengatakan dalam laga Grand Prix International Dubai yang diikuti 66 negara yang melibatkan 700 atlet disabilitas tersebut, selain menyabet 5 emas, Indonesia juga meraih 2 perak dan 2 perunggu. Slamet Widodo menyampaikan, hasil menggembirakan tersebut tentunya sangat memotivasi tim para atletik Indonesia untuk berburu poin penting, terutama dalam memenuhi limit HPS atau High Performance Standard, guna memenuhi kualifikasi menuju Paralympic of Games 2024. Dalam Grand Prix di Dubai, National Paralympic Committee mengirimkan 13 atlet yang diproyeksi dan 1 orang berangkat dengan biaya sendiri. Dari hasil gemilang tersebut, ada 7 nomor yang prestasinya melampaui limit HPS,
yang berasal dari 5 atlet. Mereka ini adalah Sabto Yoga pada 2 nomor, yaitu 100 meter dan 200 meter. Lalu Karisma Evi dengan nomor 100 meter. Yang ketiga adalah Maria yang didapat dari 2 nomor yakni 400 dan 800 meter. Keempat adalah Rika Oktavia di nomor lompat jauh dan kelima Fauzi Purwolaksono di nomor lempar lembing. Itu mandiri. Jadi yang tidak dibiayai itu juga kita beri kesempatan, tapi yang kita beri kesempatan hanya yang betul-betul setelah kita hitung, kita proyeksikan, kita prediksi bisa lolos ke ASEAN sama ke Paralimpik. 13 itu setelah kita analisis hasilnya kita menyumbangkan 5 emas, mendapatkan 5 emas, 2 perak, 2 perunggu kemarin. Pelatih terbaik National Paramedic Commit juga menjelaskan bahwa hasil kualifikasi bukan untuk perorangan, melainkan untuk NPC melalui suatu perhitungan dengan rumus tertentu yang dibuat oleh WPA. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aparat Polrestabes Semarang berhasil mengungkap aksi pencurian delman dan kuda di Kota Semarang. Pelaku merupakan bapak dan anak yang kemudian diamankan di Ngalian Kota Semarang saat sedang mengamen topeng monyet. Inilah pelaku pencurian delman dan kuda di Jalan Kridanggaraya, Kecamatan Semarang Timur pada Jumat lalu 3 Maret 2023. Di saat ditinggal sang kusir sholat Jumat. Pelaku merupakan bapak dan anak bernama Dwi Sugiyanto, 41 tahun, dan anaknya Yuda Setiawan berumur 18 tahun, yang merupakan warga Gunung Pati, Semarang. Keduanya diamankan oleh tim unit pidana umum Satreskrim Polrestabes Semarang saat berada di wilayah Ngalian saat sedang mengamen topeng monyet. Di hadapan polisi, keduanya berdalih tidak ada niatan untuk menjual dan menyampaikan keinginannya untuk memiliki kuda tersebut. Menurut Dwi Sugiyanto, ide pencurian berasal dari anaknya. Meski dirinya sempat melarang, namun sang anak tetap nekat mencuri kuda dan delman. Sementara tersangka Yuda yang sempat memotong rambut kuda biar rapi, mengaku ingin memiliki kuda sejak kecil. Melihat kuda di Pancakarya. Mic-nya dikasih mas. Mic toh mas. Saya bilangnya, "Yud, pangajaran Pak. Aja wewong." Berapa narawan tak cekele Pak. Sekarang muah. Ini dipoto kenapa itu mas? Biar apa? Biar rapi. AKP Doni Sardo Lumbantoruan menjelaskan bahwa mengungkapkan kasus ini berawal dari video pencurian kuda delman yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, di saat ditinggal oleh sang kusir untuk sholat Jumat. Tidak bisa melarang lagi pada akhirnya pada saat itu. Kemudian dengan adanya peristiwa ini kepada tersangka kita tetapkan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Diungkapnya aksi pencurian kuda dan delman oleh aparat Polrestabes Semarang membuat Slamet sang pemilik kuda senang. Selain kudanya dapat kembali ke pangkuannya, dirinya juga bisa mencari nafkah. Bahkan saat kudanya sempat hilang selama 4 hari, dirinya sempat kebingungan untuk mencukupi kebutuhan. Keluarga, anak istri, kebutuhan sehari-hari buat makan. Sehari itu dapat kadang kalau rame 100, kalau sepi 50. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia
telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Kabupaten Pati berkomitmen untuk memperjuangkan menjadi kabupaten layak anak. Upaya ini dilakukan dengan terus menggandeng dan berkoordinasi dengan para organisasi peringkat daerah. Dengan dicapainya tingkat pratama pada tahun 2021 lalu, dari tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berharap tahun ini dapat meraih tingkat madya. Kabupaten Pati berkomitmen untuk memperjuangkan diri menjadi kabupaten layak anak, yang mana saat ini sedang dalam tahap penginputan data dengan batas maksimal masa input tertanggal 23 Maret mendatang. Para OPD juga telah berkoordinasi untuk menyiapkan elemen apa saja yang akan diinput. Penyiapan elemen kabupaten layak anak sendiri tak bisa dilakukan oleh Dinsos P3Kap, serta Bapeda selaku ketua gugus tugas. Namun perlu adanya komunikasi dan koordinasi lintas OPD, mengingat penilaian yang nantinya dilakukan cukup banyak dan rumit, sehingga perlu upaya lebih besar. Pemenuhan kabupaten layak anak sendiri, misalnya pada aspek pencatatan sipil, seperti hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang jelas seperti akte kelahiran. Bentuk lain yang telah dilakukan, yakni bentuk forum anak yang ada di desa. Selain itu, forum anak ini juga dilibatkan dalam rencana kerja nantinya. Untuk diketahui, tingkatan kabupaten ramah anak sendiri berjenjang yakni pertama madya, nidya, utama, serta kabupaten atau kota ramah anak. Targetnya paling tidak kita kan kalau bisa madya, jadi mulai dari awal pratama itu kan skornya kan 500 sampai 600, kemudian madya itu 600 sampai 700, kemudian nidya 700 sampai 800, utama itu 800 sampai 900. Kalau yang kota layak anak bener itu 900 sampai 1000 poinnya. Kita masih pratama itu sampai 500. Karena diharapkan nanti kalau bisa madya skor sampai 700-an itu Pati ya naik peringkat. Dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh Pemkab sendiri seperti banyaknya OPD yang belum ada dokumentasi,
maupun kegiatan yang berkaitan dengan hak anak. Misalnya seperti sarana prasarana, papan nama sekolah ramah anak yang tentunya tidak boleh sembarangan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kusuma Jaya School bersama Perbasi Pati selenggarakan ajang bergengsi bernama Liga Pesantenan. Saat ini tengah berlangsung series kedua yang digelar pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2023 di lapangan basket SMA Negeri 1 Pati. Gelaran liga ini nantinya akan memperebutkan Piala Liga Pesantenan. Beginilah aksi para peserta Liga Pesantenan yang berlaga pada Jumat 10 Maret 2023. Sorak-sorai supporter memenuhi halaman SMA 1 Pati ketika tim berhasil dan nyaris memasukkan bola. Liga Pesantenan merupakan kompetisi pertama yang diselenggarakan oleh Kusuma Jaya School dan Perbasi Pati. Pemberian nama Pesantenan sendiri dimaksudkan hendak menampilkan ikon dari kota Pati dengan mengusung konsep laga. Dengan adanya Liga Pesantenan ini, diharapkan para atlet pelajar dapat memiliki pengalaman bertanding lebih banyak daripada kompetisi lainnya. Laga ini terdiri dari 3 series, di mana seri 1 telah berlangsung pada Februari lalu, dan saat ini tengah berlangsung series 2 pada 10 hingga 12 Maret mendatang. Sementara itu untuk series ketiga, nantinya akan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri. Hasil dari semua laga nantinya juga akan diakumulasi dan akan melanjutkan laga di babak playoff dengan menggunakan sistem gugur. Pertanyaan sangat banyak. Ya setelah pandemi, kita kemarin ketika pandemi susah mengadakan lomba, ketika kita pertama-tama lomba pun masih sedikit pesertanya, dan alhamdulillah di liga ini kita pesertanya banyak. Jadi harusnya gengsi di liga ini sangat tinggi. Muhammad Wahyudi Putra, selaku Ketua Perbasi Pati, mengungkapkan jika pesantenan ini diikuti oleh 3 tim dari kategori SD kelas 1-3, 7 tim dari kategori SD kelas 4-6, 7 tim dari kategori SMP Putra, 8 tim dari kategori SMP Putri, 6 tim dari kategori SMA Putra, dan 5 tim dari kategori SMA Putri. Kalau jadwal kita ngikuti panitia karena setiap seri ada yang main, ada yang tidak, jadi mengikuti jadwal yang sudah ditentukan panitia. Terus nanti di akhir seri ketiga nanti setelah lebaran akan dibuat klasemen akhir, menunjukkan bagaimana siapa yang peringkat 1 sampai terakhir untuk lolos ke tahap sistem gugur. Pihaknya juga menyoroti adanya peningkatan potensi basket bagi pelajar di Kabupaten Pati. Hal ini seiring dibukanya Akademi Basket pasca pandemi, di mana bibit-bibit mulai digembleng sejak dini, menjelang Popda dan Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Selain itu, Liga Pesantenan juga dianggap para peserta sebagai ajang bergengsi basket di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.